Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi geosfer dari negara Amerika Serikat dan Kazakhstan. Negara pertama, negara Amerika Serikat. Negara ini berbatasan dengan beberapa negara. Di sisi utara berbatasan dengan Kanada, di sisi selatan berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko, di sisi barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan yang terakhir di sisi timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk luas wilayah, Amerika Serikat memiliki luas kurang lebih 9.833.500 km persegi, dan letak astronomisnya di 24 derajat lintang utara sampai 49 lintang utara, dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Sedangkan letak astronomis negara Kazakhstan berada di 40 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara, dan 46 derajat bujur timur sampai 87 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah, Kazakhstan memiliki luas wilayah kurang lebih 2.724.900 km persegi, dan untuk batas wilayah, di sebelah utara berbatasan dengan Rusia, di timur ada Tiongkok, di selatan ada Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, dan yang terakhir di sisi barat ada Laut Kaspia. Perbandingan unsur geosfer Amerika Serikat dan Kazakhstan. Yang pertama, litosfer. Amerika Serikat memiliki pegunungan dan dataran yang subur yang dimanfaatkan dengan teknologi modern, sedangkan Kazakhstan didominasi stepa dan kaya mineral, namun masih fokus di pertambangan. Kesimpulannya, negara maju lebih optimal mengelola litosfer dibandingkan negara berkembang. Yang kedua, hidrosfer. Amerika Serikat memiliki sungai dan danau yang besar yang dikelola untuk air, energi, dan transportasi. Sedangkan Kazakhstan memiliki sumber air yang terbatas dan wilayah yang kering. Kesimpulannya, pengelolaan air di negara maju lebih efektif. Yang ketiga, ada atmosfer. Amerika Serikat memiliki iklim beragam dan mampu menghadapi cuaca ekstrim dengan teknologi. Sedangkan Kazakhstan beriklim ekstrim dan kering. Kesimpulannya, negara maju lebih siap beradaptasi dengan kondisi atmosfer. Yang keempat, ada biosfer. Amerika Serikat memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan kawasan konservasi. Sedangkan Kazakhstan didominasi vegetasi stepa dan fauna terbatas. Kesimpulannya, negara maju lebih mampu menjaga dan mengelola biosfer. Yang kelima, ada antroposfer. Amerika Serikat memanfaatkan geosfer dengan teknologi, industri, dan SDM yang maju. Sedangkan Kazakhstan masih bergantung pada sektor premier. Kesimpulannya, antroposfer negara maju lebih berkembang dan produktif. Memasuki tahun 2026, kondisi politik di Amerika Serikat dan Kazakhstan menunjukkan dinamika yang sangat kontras namun sama-sama di masa transisi. Di Amerika Serikat, landscape politik didominasi oleh kebijakan deregulasi agresif di bawah pemerintahan Donald Trump yang kembali menjabat. Langkah ini memicu perdebatan sengit mengenai pemisahan kekuasaan karena adanya upaya sentralisasi kontrol eksekutif terhadap lembaga-lembaga federal. Sementara itu, Kazakhstan justru sedang memantapkan sistem Kazakhstan baru atau New Kazakhstan yang digagas oleh Presiden Tokayev melalui reformasi konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden menjadi 1 periode saja. Kazakhstan berusaha menjauhkan diri dari bayang-bayang pemerintah otoriter di masa lalu dan beralih menuju sistem yang lebih transparan dengan fokus utama pada pemberantasan korupsi di skala lini birokrasi. Dalam sektor kesehatan, kedua negara menghadapi tantangan yang berbeda secara fundamental. Di Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dunia dalam inovasi medis dan integrasi kecerdasan buatan untuk diagnosis. Namun, sistem yang berbasis privat tetap membuat biaya layanan kesehatan menjadi beban berat bagi masyarakat kelas menengah sampai ke bawah. Menariknya, di tahun 2026 ini, AS atau Amerika Serikat mulai melakukan pengawasan ketat terhadap industri pangan ultra processed food sebagai upaya menekan angka obesitas nasional. Di sisi lain, Kazakhstan terus memperkuat sistem jaminan kesehatan universal yang ditolong oleh digitalisasi layanan publik, meskipun kualitas di wilayah terpencil belum sepenuhnya setara dengan ibu kota Astana. Pemerintah Kazakhstan telah berhasil meningkatkan anggaran subsidi kesehatan secara signifikan berkat pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.
Sektor pendidikan juga memperlihatkan perbedaan strategi yang mencolok dalam menghadapi era digitalisasi. Di Amerika Serikat saat ini sedang berjuang mengatasi krisis pembiayaan pendidikan dan kekurangan tenaga guru. Meskipun mereka tetap unggul dalam riset tingkat universitas. Penggunaan AI di sekolah Amerika Serikat sudah sangat lazim, namun masih terhambat oleh kesenjangan fasilitas antar distrik atau negara bagian. Sebaliknya, Kazakhstan sedang melakukan lompatan besar dengan ambisi menjadi pusat pengembangan AI di Asia Tengah. Melalui proyek pembangunan infrastruktur sekolah besar-besaran dan penerapan sistem voucher pendidikan, Kazakhstan berusaha menghilangkan sistem sekolah bergilir atau shift dan memastikan setiap siswa mendapatkan standar kualitas yang sama. Program beasiswa internasional yang masif juga terus menjadi motor penggerak bagi lahirnya generasi profesional baru yang membawa standar global ke dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi (GDP). Perekonomian Amerika Serikat masih menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Pada kuartal terakhir, pertumbuhan GDP mencapai sekitar 4,3%, melampaui ekspektasi pasar. Angka ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi dan permintaan domestik masih terjaga dengan baik, meskipun lajunya tidak terlalu agresif. Dan yang kedua, inflasi. Inflasi masih berada sedikit di atas target Bank Sentral, yaitu sekitar 2-2,7% per tahun. Inflasi inti juga belum menunjukkan penurunan yang berarti. Kondisi ini membuat harga barang dan jasa terus meningkat, sehingga daya beli masyarakat masih tertekan dan The Fed belum leluasa melonggarkan kebijakan. Untuk yang ketiga, pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran tetap rendah, sekitar 4,4%, mencerminkan pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Namun, laju perekrutan mulai melambat dan penambahan lapangan kerja tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Artinya, pasar tenaga kerja masih berfungsi tetapi mulai kehilangan momentum. Untuk yang keempat, kebijakan suku bunga. The Federal Reserve saat ini mempertahankan suku bunga acuan dengan pendekatan tunggu dan lihat. Selama inflasi masih cukup tinggi dan pasar tenaga kerja belum melemah drastis, pemangkasan suku bunga diperkirakan baru akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir 2026. Selesai. Sementara Kazakhstan berambisi menjadi kekuatan digital di Asia Tengah. Kazakhstan menunjukkan performa ekonomi yang sangat progresif dengan target pertumbuhan PDB mencapai 5% hingga 6% pada tahun 2026. Fokus utama pemerintah saat ini adalah lepas dari ketergantungan sumber daya alam, migas. Presiden Tokayev secara resmi merencanakan tahun 2026 sebagai tahun digitalisasi dan kecerdasan buatan. Kazakhstan sedang membangun ekosistem digital besar-besaran, termasuk pembentukan cadangan kripto strategis nasional dan peluncuran superkomputer seperti Alem.Cloud. Dengan PDB per kapita yang kini menembus angka 15.000 US dollar, Kazakhstan memantapkan posisinya sebagai pemimpin ekonomi di Asia Tengah. Investasi dialihkan secara masif ke sektor-sektor non-sumber daya, terutama pada industri pengolahan dalam negeri dan infrastruktur teknologi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi budaya di Amerika. Amerika Serikat memiliki populasi sebesar 3.048.251.155 per minggu 11 Januari 2026 berdasarkan elaborasi Worldmeter dari data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat adalah negara yang dibangun oleh imigran dari seluruh dunia yang menciptakan mozaik budaya yang sangat beragam dan dinamis. Tentunya, imigran yang datang dari seluruh dunia menciptakan budaya Amerika yang unik namun tetap mempertahankan identitas asli mereka, yang terlihat dari keberagaman sosial, makanan, dan lingkungan yang kaya perspektif. Konsep ini menciptakan lingkungan yang sangat terbuka terhadap perbedaan dan keragaman yang ada. Tahu nggak sih teman-teman, fun fact-nya, negara Amerika tidak memiliki bahasa resmi loh.
seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat menggunakan bahasa Inggris karena pengaruh lingkungan sekitar atau imigran-imigran yang masuk, maka mayoritasnya menggunakan bahasa Inggris, meskipun bukan sebagai bahasa resmi Amerika Serikat itu sendiri. Namun, di balik citra keterbukaan dan kemajuan tersebut tersimpan pertanyaan yang mendasar, yaitu siapakah sebenarnya pemilik pertama tanah yang kini disebut Amerika Serikat? Jawabannya adalah Indian Amerika, merupakan penduduk asli dari salah satu 574 suku yang diakui secara federal di Amerika Serikat. Ini termasuk kelompok sebagai bangsa Delaware, bangsa Cherokee, dan bangsa Seminole, Oklahoma. Dari suku-suku ini berada di daratan AS, sementara sisanya sebagian besar berada di Alaska. Penduduk asli Alaska sendiri terdapat 54 suku yang diakui di Amerika Serikat dan 227 berada di Alaska. Namun, suku asli Amerika Serikat tersisihkan karena genoksida historis, yaitu berupa perampasan tanah, pemindahan paksa, dan upaya asimilasi budaya oleh pendatang dari Eropa dan pemerintah AS. Tentunya sangat miris sekali, bukan teman-teman, yang menyebabkan kehilangan tanah, budaya, dan hak-hak fundamental mereka, mengakibatkan krisis sosial, ekonomi, dan politik hingga kini. Meskipun secara hukum masih ada, mereka menjadi minoritas yang terpinggirkan dengan isu-isu kemiskinan dan marginalisasi yang persisten. Berikut akan saya jelaskan mengenai ekspansi yang dilakukan terhadap suku asli Amerika Serikat itu sendiri. Yang pertama adalah Trail of Tears pada tahun 1831 hingga 1850-an. Berawal dari abad ke-19, pemerintah Amerika Serikat melakukan penindasan sistematis terhadap suku Indian melalui perjanjian tidak setara, relokasi paksa, dan kekerasan militer. Pengesahan Indian Removal Act pada tahun 1830 memaksa sekitar 100.000 penduduk asli meninggalkan tanah leluhur mereka ke barat Sungai Mississippi, yang menyebabkan ribuan orang tewas akibat kelaparan, penyakit, dan cuaca ekstrim. Suku-suku yang menolak dipindahkan seperti Cherokee dan Navajo menjadi sasaran pembantaian dan kebijakan bumi hangus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ekspansi wilayah AS dilakukan mengorbankan hak hidup dan kemanusiaan penduduk asli Amerika itu sendiri. Selanjutnya terdapat beberapa tradisi dan perayaan. Yang pertama adalah Thanksgiving. Adalah hari libur di Amerika Utara untuk mengucapkan syukur atas panen melimpah dan berkah lainnya, yang ditandai dengan makan malam bersama keluarga dengan kalkun panggang dan refleksi rasa syukur. Di AS jatuh pada Kamis ke-4 November. Dan yang kedua, Black Friday adalah hari belanja besar-besaran yang jatuh pada hari Jumat setelah Thanksgiving di Amerika Serikat, yang menandai dimulainya musim belanja Natal dengan diskon dan promosi besar-besaran di berbagai toko fisik dan online, hingga Cyber Monday pada hari Senin setelah Black Friday. Selanjutnya, tentunya kita pasti sudah mengetahuinya, yakni Trick or Treat adalah tradisi Halloween di mana anak-anak memakai kostum dan berkeliling dari rumah ke rumah sambil mengucapkan frasa ini, yang berarti beri kami permen atau kami akan menjahilimu, untuk meminta permen atau hadiah, di mana pemilik rumah biasanya akan memberikan permen sebagai imbalan agar anak-anak tidak melakukan kejahilan. Negara Amerika Serikat tidak hanya membentuk budaya sendiri, tetapi juga mempengaruhi cara dunia berpikir, berteknologi, dan berhiburan, dari pendaratan manusia di bulan, dominasi ekonomi global, hingga industri film Hollywood. Amerika Serikat membangun citra sebagai pusat inovasi dan mimpi besar. Simbol seperti patung Liberty yang dihadiahkan oleh Prancis menegaskan narasi kebebasan dan harapan, seolah mengajak dunia untuk percaya pada Amerika adalah di mana masa depan bisa dimulai. Kalau kita bicara soal luar angkasa, nama Amerika Serikat pasti langsung terlintas. Pada 20 Juli 1969, lewat misi Apollo 11, Amerika menjadi negara pertama yang berhasil mendaratkan manusia di bulan, yakni Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mencatat sejarah sebagai manusia pertama yang berjalan di permukaan bulan, yang menjadikan Amerika simbol kemajuan teknologi dunia. Namun, jauh sebelum itu, teman-teman, perlu kita ketahui ada satu tempat yang menjadi awal perjalanan manusia ke angkasa, yaitu negara Kazakhstan. Di sanalah berdiri Kosmodrom Baikonur, bandar antariksa pertama dan tertua di dunia. Dari tempat ini, Sputnik diluncurkan dari Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke luar angkasa. Jadi, Amerika dikenal karena pencapaian dan puncaknya, sementara Kazakhstan adalah titik awal segalanya. Maka dari itu, saya akan membahas mengenai negara Kazakhstan.
Negara Kazakhstan memiliki luas sekitar 2.724.900 km yang menjadikan negara terluas ke-9 di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa Kazakhstan bukan sekedar negara biasa, melainkan salah satu wilayah terluas yang menjadi pusat peradaban stepa. Meskipun wilayahnya yang sangat luas, teman-teman, Kazakhstan memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, yaitu sekitar 20 juta jiwa. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk di negara ini tergolong rendah. Namun, justru disinilah keunikan Kazakhstan terlihat. Negara ini dihuni oleh berbagai etnis yang hidup berdampingan seperti suku Kazakh, Rusia, Uzbek, Ukraina, hingga Uighur dan etnis lainnya. Sementara itu, bahasa Kazakh menjadi bahasa nasional dan bahasa Rusia digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari pemerintah dan dunia pendidikan. Setelah memahami penduduknya, kini kita fokus pada suku asli Kazakhstan, yakni adalah suku Kazakh yang berasal dari bangsa Turki Nomaden. Sejak dulu, teman-teman, mereka hidup berpindah-pindah mengikuti musim, mengembala ternak, dan menjadikan padang stepa sebagai rumah besar mereka. Yang menariknya, budaya Kazakh sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan, kehormatan keluarga, dan penghormatan terhadap tamu. Bagi masyarakat Kazakh, menerima tamu bukan kewajiban, melainkan sebuah kehormatan. Kemudian, mari kita telusuri kebudayaan dan tradisinya. Budaya Kazakhstan terbentuk dari perpaduan antara tradisi nomaden, ajaran Islam, serta pengaruh Uni Soviet. Salah satu simbol budaya yang paling khas adalah yurt, rumah tradisional berbentuk bundar yang dapat dibongkar pasang. Rumah ini mencerminkan fleksibilitas dan ketangguhan hidup masyarakat nomaden. Selain itu, terdapat pula perayaan Nowry Meraimi, yaitu perayaan tahunan baru tradisional yang melambangkan harapan, perdamaian, dan awal kehidupan baru. Tak hanya itu, Kazakhstan juga dikenal dengan permainan berkuda seperti kokpar yang memperlihatkan keberanian dan keterampilan tinggi pada penunggang kuda. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas seni dan musik. Dalam dunia seni, Kazakhstan memiliki alat musik tradisional bernama dombra, alat petik dua, senar yang sering digunakan untuk menceritakan sejarah, legenda, dan nilai kehidupan melalui nada. Musik tradisional Kazakh bukan hanya hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian sejarah dan identitas bangsa. Karena dipengaruhi kehidupan nomaden, makanan Kazakhstan banyak berbahan dasar daging. Makanan nasionalnya adalah Besbarmak, yang berarti 5 jari. Hidangan ini dimakan bersama-sama menggunakan tangan sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Selain itu, terdapat minuman khas yang bernama kumis, yakni susu kuda yang difermentasikan dan dipercaya memiliki nilai historis dan kesehatan. Dan terdapat beberapa fakta unik dari Kazakhstan, yaitu negara ini tidak memiliki laut terbuka seperti dunia, tetapi memiliki pantai di Laut Kaspia. Dan negara ini menjunjung atau menyimbolkan kuda sebagai salah satu budaya yang sangat kuat di Kazakhstan. Dan kata Kazakh berarti orang yang bebas, mencerminkan karakter dan bangsa mereka. Tentunya Kazakhstan menjadi jembatan budaya antara negara timur dan barat. Karena itu, dengan tradisi tersebut dan identitas Kazakhstan yang beragam, dapat hidup berdampingan dalam satu bangsa yang besar.